Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi yang saya hormati, sebelum dia menyampaikan permasalahan ini, saya perkenalkan diri. Dia Niki Haji Hawari dari Lombok. Namun sebelumnya saya mohon maaf yang sebesarnya kepada Pak Andi. Mungkin saya terlalu lancang untuk menyampaikan permasalahan ini. Dari sekian lama sudah saya selalu mendengarkan nutupnya Mas Andi, dan selalu saya kaji sampai-sampai saya catat dalam buku. Saking senangnya saya mendengarkan nutup ini Pak Andi. Apa sebab saya demikian Pak Andi? Karena memang pada tahun 2003 dulu pernah kita mendengarkan nasihat-nasihat para Donggu Tareka seperti itu. Jadi kita sudah adalah basic agama masalah Tareka. Namun pada saat itu saya pernah bermimpi Pak Andi. Mimpi saya pada suatu malam saya bermimpi bertemu dengan suami istri di tengah jalan. Kebetulan saya pulang bersama kedua orang tua itu. Tapi dari istrinya mengatakan, Pak Hawari katanya, coba ceramahkan kita. Mudah-mudahan dengan ceramahnya nanti suami saya bisa bertobat. Akhirnya alhamdulillah saya cerita, ayo saudara, saya bilang itu, mumpung masih kita diberikan umur oleh Allah, marilah kita banyak-banyak bertobat supaya kematian kita nanti mendapat mati husnul khotimah. Seperti itulah ya cerita dalam mimpi ini Pak. Pada saat itu pertama kali saya lihat, begitu saya menghadap atas, saya lihat bulan. Saya lihat bulan. Begitu saya lihat bulan, langsung saya bulan itu keluar dari porosnya Pak Andi. Keluar dari porosnya, langsung masuk ke dada tiang. Akhirnya Allahu Akbar, sampai saya istighfar seperti itu. Akhirnya saya menghadap menghadap utara. Begitu menghadap utara, bulan itu sudah ada di sana. Itu saya pandang juga bulan itu. Dia keluar juga dari porosnya. Begitu keluar langsung masuk ke dada siang. Langsung dia masuk ke dada tiang ini. Begitu dia keluar masuk ke dalam dada tiang, Allahu Akbar. Yang ketiga, kita langsung menghadap timur. Bulannya sudah ada di timur. Bulannya ada di timur. Begitu saya pandang, saya lihat saya lihat bulannya. Begitu juga saya lihat bulan itu keluar juga dari porosnya. Begitu keluar masuk dalam dada tiang. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, kita menghadap selatan. Kita menghadap ke selatan. Begitu juga sama seperti yang dari pertama tadi. Begitu saya lihat bulan itu keluar dari porosnya. Begitu dia keluar langsung masuk ke dada tiang. Langsung saya mengatakan Allahu Akbar. Yang terakhir saya sudah ke selatan tadinya, jadi 4 poros nih. Nah terus pagi-pagi begitu ada waktu subuh, kebetulan di musala itu banyak sekali jamaah yang kebetulan jadi imam pada waktu itu. Kebetulan musala ini ada pintunya dari timur. Begitu assalamualaikum menghadap kanan, assalamualaikum menghadap barat, ke kiri,
Belum saya ke kiri Pak Andi, langsung saya menangis. Terus jamaah ini dia bilang, "Loh, kenapa Pak Guru menangis? Kenapa Pak Guru menangis?" Saya terseduh-seduh sudah menangis Pak Andi. Nah, dari cerita saya itu kira-kira apa hikmahnya Pak Andi? Ini terjadi pada tahun 2003. Itu yang pertama Pak Andi. Mohon diberikan solusi atau apa hikmahnya. Yang kedua Pak Andi, dari sejak bulan Maulid kemarin sampai sekarang saya mengamalkan DN ini tiap waktu. Begitu selesai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu saya ber-DN. Kebetulan juga ibunya senang juga melihat saya ber-DN seperti itu. Namun dari sekian lama saya ber-DN ini kayaknya tidak ada daya Pak Andi. Kayaknya tidak ada daya. Tetapi keseharian dia selalu saya bersikir napas. Oh Allah seperti itu. Sampai-sampai menurut pengalaman teman, sampai saya jima sama ibunya juga tetap kita bersikir napas seperti itu. Nah, jadi apa sebab sampai detik ini Tiang belum merasakan DN? Tolong Pak Andi diberikan nasihat, dan yang tidak kalah pentingnya Pak Andi, tolong saya diterima sebagai muridnya Pak Andi. Kenapa saya demikian Pak Andi? Karena setiap saya ber-DN seperti dari YouTube-nya Pak Andi, selalu kita berhadiahkan Fatihah. Selalu saya berhadiahkan Fatihah kepada khususnya Pak Andi sekeluarga, bacakan Fatihah. Di samping itu juga, dan setiap saya lihat YouTube, selalu saya bacakan Fatihah. Demikian Pak Andi, tolong diberikan jawaban atau apa istilahnya supaya saya agak tenang. Mudah-mudahan dalam saya ber-DN ini adalah daya seperti itu. Mungkin sekedar ini yang sangat penting saya sampaikan, sekaligus sebagai harapan kepada Tiang sendiri untuk diterima sebagai muridnya Pak Andi. Sekali lagi saya mohon yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Hawari dari Lombok, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Saya mohon maaf mengenai mimpi, tabir mimpi atau tafsir mimpinya saya nggak bisa terjemahkan, saya nggak bisa tafsirkan karena belum sampai ilmu saya ke situ ya. Jadi mengenai mimpi saya no comment karena saya nggak ada keilmuan ke situ. Lalu mengenai angkatlah saya menjadi murid Bang Andi, terus terang saja Pak, saya nggak pernah mengangkat murid, satu orang pun saya nggak pernah mengangkat murid. Karena kalau saya sudah mengangkat murid berarti saya itu jadi guru, dan saya nggak mau jadi guru. Karena di situ ada keakuan, ada keegoan. Jadi kita sama-sama belajar aja ya. Saya belajar, ya yang kawan-kawan yang lain juga belajar sama-sama. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling berbagi ya. Paling bedanya adalah siapa yang duluan, siapa yang baru mulai kan gitu. Bedanya hanya di situ aja. Kenapa saya nggak mau mengangkat murid? Karena saya mengambil akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu punya 4 sahabat, atau bisa dikatakan 4 orang murid yang sangat dekat dan menguasai keilmuannya. Tapi di situ Rasulullah nggak bilang murid, dia bilang sahabatku, ya kan? Disitulah akhlak Rasulullah, tidak mau diagung-agungkan, tidak mau dikultuskan, sehingga dia menganggap ke-4 orang itu sahabat ya. Jadi disitulah makanya saya tidak pernah mengangkat murid.
Jadi kalau orang mau belajar ya sama-sama belajar. Ya. Harus kita contoh itu akhlak Rasulullah. Karena kalau kita sudah merasa guru itu, waduh, besar kali ego kita. Ya. Merasa hebat, merasa pintar, merasa lebih tahu, merasa harus diikuti, merasa harus didengarkan. Wah, berat nih kalau titel guru itu berat. Jadi kita buang titel guru, kita buang pangkat guru, ya sama-sama belajar. Jadi mengenai tolonglah Bang Andi, dayanya nggak ada ini, memang susah juga. DN ini kalau nggak ada daya itu ibarat makan sayur tanpa garam ya kan. Nggak sedap rasanya itu kalau nggak ada garamnya. Memang kita jadi dilema, jadi serba salah, jadi kecewa, jadi putus asa. Kenapa ya Bang? Yang lain mantap-mantap kali, kok saya nggak ada rasa apa-apa. Nah di sini juga kita harus belajar menerima. Yang pertama belajar menerima. Yang kedua husnuzon, ya prasangka baik sama Allah. Yang ketiga belajar sabar. Wilayah ini harus sabar, nggak bisa kalau nggak sabar. Jadi macam mana Bang? Saya jadi malas DN-nya karena nggak dapat apa-apa Bang. Ya disitulah kesabaran kita diuji, ya kan? Kalau kita yang kita cari daya, kita nggak akan ketemu Allah, ya. Jangan dianggap orang yang dapat daya dalam DN mereka bertemu Allah, belum tentu. Ada daya senang dia, semangat. Gak ada daya besok udah malas lagi dia. Itu namanya orang hanya mencari daya. Tapi kalau orang yang tulus kepada Allah, aku lakukan DN sebagai sarana, sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kalau kita itu menganggap suatu kewajiban, kita anggap zikir ini kan kewajiban. Banyak-banyak ingat Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah, perintah Allah itu. Kita hanya mengikuti perintah Allah saja, kita nggak cari apa-apa. Kalau tulus seperti itu, insya Allah daya itu dapat, ya kan? Tapi kalau kita yang kita cari daya, waduh, susah lah. Justru Allah nggak akan kasih, karena yang kau cari bukan aku, kata Allah. Makanya di situ banyak yang kecewa, banyak yang nggak paham, banyak yang putus asa, sampai-sampai mungkin belum minta izin nih dengan Bang Andi nih. Minta izin dulu dia sama Bang Andi. Udah minta izin, nggak dapat juga. Jangan-jangan belum kirim Al-Fatihah ini, padahal saya nggak wajibkan. Mengirim Al-Fatihah itu bukan kewajiban. Mau dilakukan syukur, nggak mau dilakukan ya nggak masalah, ya kan? Kira kirim Al-Fatihah dia tiap hari, berdayan kirim Al-Fatihah, nggak dapat juga daya. Habis itu mencari-cari salahku di mana ini. Salahnya adalah kurang sabar, itu aja. Ya, kurang sabar. Lantas kalau dapat daya mau ngapain? Nah, kita jangan pernah tergiur dengan cerita-cerita orang. Kalau dengar YouTube Bang Andi, woi mantap kali pengalaman teman-teman. Bisa begini, bisa begitu, dapat sensasi ini, sensasi itu. Giliran aku DN gak dapat apa-apa. Diem aja, tenang aja, yang ada ngantuk ya kan? Kalau kita melihat orang lain ya kita nggak akan puas. Ini zikir nafas, ini zikir sir ya. Wilayah hati itu sangat kita jaga, harus kita jaga wilayah hati ini. Allah juga maha mengetahui isi hati, mana yang tulus, mana yang ada udang di balik bakwan, Allah tahu. Mana yang ada maunya, Allah tahu. Makanya di situ ketika niat kita tidak lurus nggak dapat.
Tapi bagi orang-orang yang lurus, niatku hanya untuk mengaktifkan kesadaran jiwa. Aku ingin tahu diriku yang mana. Aku ingin mengenal diri sebenarnya diri itu yang mana. DN ya. Biar aktif kesadaran jiwanya. Biar paham dia kesadaran kepada Allah. Tulus dia. Begitu dia DN, walaupun gak kirim Al-Fatihah, walaupun gak minta izin, dapat daya. Ya. Banyak itu teman-teman yang lain. Bang, saya mohon maaf, sekarang baru ada perintah. Perintah yang bagaimana, saya bilang. Saya sudah ikuti YouTube Bang Adi itu mungkin sudah 2 tahun lebih. Dan saya sudah amalkan, saya sudah pelajari, saya sudah jalani semua yang Bang Andi ajarkan. Dan saya nggak pernah sedikit pun komen di YouTube. Saya nggak pernah komunikasi dengan Bang Andi. Tapi hari ini saya mau jujur, saya mau bilang terima kasih banyak Bang, pelajarannya selama ini. Kok bisa dapat orang itu? Gak pernah dia Pak minta izin dengan saya. Karena apa? Dia tulus. Jadi bukan soal karena Bang Andi izinkan atau Bang Andi gak izinkan. Semua yang sudah saya curahkan di YouTube sudah diizinkan. Ya. Mau minta izin langsung dengan nggak minta izin ya tergantung kepada adab masing-masing. Ada orang yang mungkin dia menjaga adab, aku minta izin dulu lah, silakan. Ada yang nggak minta izin tapi dia langsung main amalkan saja, ya silakan juga. Kalau dia lurus, Allah yang bimbing. Ya. Bahkan banyak itu yang putus asa, kecewa. Udah 2 tahun Bang. Udah 2 tahun saya ikuti YouTube, nggak dapat juga daya Bang. Yang kamu cari daya, bukan Allah. Makanya nggak dapat. Ya. Jadi ini untuk siapapun, untuk saudaraku, sahabatku yang betul-betul mau mendalami zikir nafas. Tanya dulu diri kita. Niat kita mengamalkan zikir nafas itu untuk Allah atau untuk ilmu? Banyak orang mengamalkan untuk ilmu. Ketika dapat daya dia anggap itu sudah masuk ilmu itu. Bukan gitu. Jadi kalau nggak dapat daya nggak masuk. Janganlah kita minta apa-apa. Banyak Allah memberi, Allah mengasih. Allah menghujamkan langsung hidayah di hati kita, tapi kita nggak sadar bahwa kita itu sudah dikasih. Ya, masih juga kita bilang kok aku belum dapat. Nah ini terkadang kita banyak nggak paham ini. Contohnya bagaimana Bang? Aku DN Bang, nggak dapat apa-apa Bang. Lihat di kehidupanmu apa yang berubah. Kalau banyak berubah lebih baik berarti kamu sudah dapat. Cuma kamu nggak sadar sudah dapat. Ya, ini bagi teman-teman mudah-mudahan paham lah. Bang, saya DN nggak ada nampak apa-apa Bang, nggak ada sensasi apa-apa, nggak ada pengalaman-pengalaman rohani, wilayah spiritual segala macam nggak pernah Bang. Tapi di kehidupan Bang, saya jadi sabar. Di kehidupan Bang, saya jadi kenal ego saya lebih sabar. Dahulu saya sering marah, sekarang udah jarang marah Bang. Itu berarti kamu sudah diberi, sudah dikasih, cuman nggak sadar. Itu yang utama dalam kehidupan. Dahulu kita kalau lewat pengamen, lewat pengemis, datang dia sama kita minta sedekah, kita merasa terganggu, kita merasa terusik. Kalau sekarang beda. Ada perintah dalam diri, berikan. Akhirnya kita mudah aja kita memberikan. Enak aja kita memberikan. Langsung paham kita ini yang suruh datang ini Allah ini. Berarti perintahnya suruh kasih, ya udah kasih. Berarti kamu sudah dapat daya, cuma kamu nggak paham. Kamu dapat daya. Ya.
Coba diperhatikan itu. Jadi kita jangan di wilayah spiritualnya yang kita lihat, di kehidupan lah yang kita lihat. Bahkan ada yang terbalik. Di wilayah spiritualnya luar biasa, weh, naik ke langit lah, beginilah, begitulah. Di kehidupan nol. Di kehidupan gak berubah, makin ego. Justru itu orang yang gak dapat apa-apa. Jangan dianggap itu orang yang dapat. Berarti gak masuk ilmu zikir nafas itu. Makin paham dia wilayah spiritual, makin kenal dia kepada Allah, makin ego. Itu namanya bukan makrifat, makribet. Apa-apa dibuat ribet sama dia. Ya. Itu namanya makrifat iblis. Iblis itu kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, tapi apakah dia tunduk? Enggak tunduk. Jadi kalau ada orang yang kenal kepada Allah, makin ngaji makrifat, makin mantap ilmu makrifatnya, tapi sombong, ego, nggak berubah di kehidupannya, itu namanya makrifat iblis. Ya, bukan semakin tunduk dia kepada Allah. Itu baru yang betul. Kalau kita bisa berubah di kehidupan. Jadi saya tidak menekankan wilayah spiritualnya. Bagi siapapun yang belajar zikir nafas, kenapa banyak mendengar pengalaman yang lain begini, begitu, begini, begitu? Itu hanya sensasi dalam perjalanan, bukan tujuan, ya. Jadi kalau dibilang, kenapa bang aku nggak dapat daya? Berarti yang kamu cari tujuannya daya, bukan Allah. Salah paham, salah kaprah. Ya, keras-keras aja nih. Mau orang tua, mau guru, mau Pak Haji, ya saya mohon maaf aja keras-keras. Ya. Jadi itu pertanyaan yang salah. Kalau saya bilang, kenapa saya bang nggak dapat daya? Pertanyaan yang salah itu. Karena yang kamu cari daya, bukan Allah. Jadi luruskan lagi niat. Kita belajar sabar. Kita belajar menerima. Aku sudah zikir bang, nggak dapat apa-apa bang. Lihat di kehidupanmu, dapat nggak? Lihat di kehidupan kita. Pasti banyak yang berubah dan kita nggak sadar bahwa kita udah dikasih oleh Allah. Itulah maknanya hidayah. Ya, itu maknanya hidayah. Dulu senang kita melakukan maksiat. Mungkin kita sering mabuk, sering judi, sering zina. Sekarang kok nggak enak ya bang? Dulu saya minum minuman keras itu bang, enak bang. Sekarang saya minum nggak enak lagi bang. Berarti kamu sudah diberikan daya oleh Allah, sudah diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, sudah dirahmatinya nafsu kita, dijinakkannya nafsu kita. Makin kita bikin makin gak enak, makin gak nyaman. Pelan-pelan kita tinggalkan segala dosa. Bukan karena kita mampu, tapi karena Allah cabut kenikmatan berbuat dosa. Nah kalau ada yang seperti itu tandanya orang sudah diberikan oleh Allah. Ilmu zikir nafasnya berarti sudah masuk. Ya, yang dahulu hobinya mancing, pagi, siang, malam berjam-jam dia mancing, anak istri dia nggak peduli, gila mancing aja kan, nggak ingat waktu, nggak ingat sholat, mancing terus. Nah ketika mengamalkan zikir nafas nggak enak lagi bang mancing bang. Dahulu saya berhari-hari mancing itu, berjam-jam, kuat saya, sekarang nggak nyaman lagi. Berarti kamu sudah dirubah oleh Allah. Allah sudah membimbing kita kepada jalan ketakwaan. Ya, itulah ayat yang di Al-Quran. Kamilah yang mengilhamkan jalan kefasikan, kamilah yang mengilhamkan jalan ketakwaan. Kalau ada orang berbuat dosa, berbuat zolim, berbuat maksiat, gak nikmat lagi, tandanya sudah diilhamkan oleh Allah. Ya, beruntung kita kalau bisa seperti itu.
Berarti para pengamal zikir nafas yang bisa begitu udah masuk ilmu zikir nafas itu. Apalagi yang dahulunya nggak sholat jadi sholat, walaupun dia DN nggak dapat apa-apa. Bang, saya sejak mengamalkan DN bang, sudah mulai sholat bang, tapi di DN belum dapat apa-apa bang. Berarti kamu sudah diberikan, cuma kamu nggak sadar. Ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi berubah pola pikir kita, mindset kita. Jangan pernah kita cari daya. Jadi kalau nggak ada daya berarti nggak sempurna zikir kita, bukan begitu. Ya, percuma tiap hari dapat daya, tapi di kehidupan masih jadi iblis juga kita. Masih nggak berubah juga kita, percuma. Nggak ada guna itu duduk berjam-jam itu. Kecuali kita berzikir, duduk kita berzikir nafas 30 menit. Ya kan? Berapa kali kita dalam sehari? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, mungkin sekali. Pokoknya rutin bang, tiap hari saya zikir nafas 2 kali bang, sekali duduk 30 menit. Nah, di kehidupan berubah dia. Berarti ilmu zikir nafasnya sudah masuk, berarti dayanya masuk. Apakah orang itu dapat daya? Sudah dapat, cuman dia nggak paham. Ya, jadi dilihat lagi, sudah berapa lama mengamalkan zikir nafas, apa yang berubah di kehidupan. Kalau dia nggak dapat daya dalam zikir nafas, di kehidupan juga nggak berubah, itu baru belum dapat apa-apa. Kenapa bisa gitu bang, nggak dapat? Karena yang kamu cari bukan Allah. Ya, ada juga orang sudah dikasih tapi dia nggak tahu bahwa dia sudah dikasih. Ada juga nggak dikasih sama sekali karena salah niat, nggak sabar. Jadi wilayah zikir nafas ini wilayah hati. Apalagi kalau kita bilang saya sudah pernah bang ngaji toriko. Toriko itu kan belajar tentang hati. Harus bersih hati kita, ya kan? Nggak boleh dalam beribadah itu nafsu, harus begini, harus begitu. Apalagi belajar toriko, belajar suatu kajian makrifat yang dia cari ilmu, bukan Allah. Akhirnya makin berilmu makin sombong, banyak begitu. Intinya orang yang bertoriko, orang yang menjalani suatu kajian tentang zikir, pasti berubah lebih baik hidupnya. Ada yang berubah itu, walau sekecil apapun pasti ada yang beda, ada yang berubah. Yang dulu nafsuan, kalau sekarang bang, kok saya belajar menerima ya bang. Kalau dahulu harus ada. Kalau sekarang banyak sabarnya, banyak menerimanya. Kalau belum dapat ya sudah, sabar dulu. Enak sekarang bang. Berarti orang itu udah dapat, ya kan? Itu yang betul. Makanya terkadang hati-hati juga nih teman-teman dalam bertanya. Salah bertanya nanti yang keluar kopi pahit. Kadang nggak tega juga kita. Saya pun nggak bisa tahan itu. Kalau udah dibilang kopi pahit keluar. Terkadang pukul rata itu. Mau muda, mau tua, kena semua jadi. Ya, hati-hati. Kita belajar lagi mengenai hati lah. Sabar. Banyak menerima. Ya, banyak bersyukur. Nggak boleh nafsu. Yang kita cari apa sih? Nah, perbaiki lagi niat. Contohnya aja macam sholat. Sholat itu kan perintah Allah. Sholatlah kamu. Walaupun kita sholat itu kusuk nggak kusuk, tetap kita sholat. Ya kan? Kenapa kita ketika sholat, kan tidak setiap hari kita dapat kusuknya. Tapi nggak pernah ngeluh kita. Hari ini aku sholat kok nggak kusuk ya? Nggak pernah ngeluh. Tapi giliran zikir nafas nggak dapat daya, ngeluh. Kalau bisa zikir nafas itu seperti kita sholat,
ya udah lakukan aja, namanya perintah Allah. Mau ada daya mau nggak ada daya ya sudah, kerjakan saja, nggak usah harap apa-apa, ya kan? Kalau kita anggap seperti sholat kan nggak ada beban. Buktinya sholat aja orang nggak setiap hari dia bisa khusyuk, tapi nggak ada beban itu, nggak ada dia ngeluh. Giliran zikir nafas nggak dapat daya ngeluh dia, ya. Jadi jangan sampai berpikir yang macam-macam. Apakah karena belum minta izin ya makanya nggak ada daya? Nggak ada itu. Mau minta izin nggak minta izin, kalau memang lurus dapat itu. Ya, kalau belum dapat ya mungkin kita aja belum sabar. Jadi ini mohon maaf juga Pak Wari, kalau kopinya pedas pahit mohon maaf ya. Tapi ini renungan juga untuk kita semua. Yang lain juga itu, jangan lagi tanya-tanya kenapa nggak ada daya bang. Nah, dengar-dengar ulang-ulang video ini. Kalau masih cari daya aja nggak usah belajar zikir nafas, kecewa nanti ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.